Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Nama aku Felicia, dan di channel ini biasanya aku berbagi informasi tentang pengalaman aku tinggal di luar negeri, tips traveling, travel vlog, dan juga tips tentang konten atau digital marketing strategy. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel aku dan tertarik dengan topik yang baru aja aku sebutkan, kalian bisa subscribe langsung YouTube channel aku untuk ngedapetin info-info yang bermanfaat. Oke, hari ini aku pengen ngebagiin tips khususnya bagi kalian para perempuan atau cewek-cewek yang pengen traveling sendiri, atau istilahnya itu disebut sebagai solo traveling, tapi masih rada takut atau was-was gitu ya pergi sendirian, terutama sebagai seorang perempuan. Wajar kok ngerasa was-was, pasti muncul gitu ya pertanyaan-pertanyaan, aman nggak sih traveling sendirian sebagai perempuan? Tenang aja, karena aku bakal ngebagiin beberapa tips yang mudah-mudahan itu bisa bikin kalian lebih nyaman atau lebih berani gitu ya untuk traveling sendirian. So, tonton terus! Sebelumnya aku pengen cerita dikit aja dulu. Aku tuh mulai traveling sendirian atau solo traveling itu pas aku berumur 19 tahun. Itu tuh aku kan asalnya memang dari daerah ya. Asalku tuh dari Pekanbaru, dan aku pertama kali ngerantau itu untuk kuliah. Pertama kali itu di Cikarang ya, deket Jakarta. Jadi itu tuh pertama kalinya aku bener-bener ngerasain hidup mandiri ya, hidup bebas. Di kampus aku ada kenal gitu sama beberapa teman yang hobi traveling juga. Jadinya aku juga terinspirasi, aku juga pengen traveling. Nah, barulah di umur 19 tahun itu pertama kali aku traveling ke Yogyakarta. Nah, dari sana tuh jadinya mulai suka gitu ya sama traveling. Jadi kalau bisa setiap minggu itu aku pengen banget traveling. Dan gak semua teman yang pengen ikut. Jadi aku memutuskan ya udahlah, daripada aku nunggu teman yang katanya oke, aku mau ikut tapi ujung-ujungnya nggak jadi, mending aku pergi sendirian aja, karena gimana pun lebih bebas, aku juga bisa ngatur itinerary aku sendirian segala macem. So aku memutuskan untuk solo traveling aja. Tips pertama bagi kalian yang pengen solo traveling, ada baiknya itu kamu ngelakuin riset terlebih dahulu. Contohnya negara mana atau kota mana gitu yang kira-kira lebih aman lah ya untuk seorang traveler perempuan. Coba deh kamu cari dulu negara-negara yang cukup populer untuk wisata atau tourismnya itu cukup populer ya. Kalau di Indonesia kalian bisa coba pergi ke Bali, atau kalau mau keluar negeri yang aman gitu ya, ada Singapura, Malaysia. Jadi pilih dulu negara-negara yang kurang lebih aman dan lebih gampang gitu, banyak informasinya. Jadi kamu juga nggak ngerasa yang kayak langsung kaget atau yang langsung gimana ya, ada culture shocknya gitu. Mulai aja yang deket-deket dulu, nggak usah terlalu jauh-jauh. Kamu bisa cari informasi tentang negara tujuan tersebut, cari tahu transportasinya gimana di sana, cuacanya gimana. Pokoknya penting sih untuk ngelakuin riset terlebih dahulu. Nah, setelah riset, kalau masih ada yang bingung, kamu bisa tanya kepada teman kamu yang udah pernah ke sana, atau kamu juga bisa cari informasi lewat forum seperti forum Facebook atau TripAdvisor. Coba deh kamu pelajari kebudayaan lokal sana, at least bisa ngomong dikit lah bahasa-bahasa kayak halo, terima kasih, percakapan-percakapan yang lebih basic gitu ya istilahnya, agar bisa lebih membantu kamu ketika kamu traveling. Tips nomor 2 adalah booking tiket pesawat dan hotel jauh-jauh hari. Memang sih ya, ada beberapa orang, contohnya kayak aku aja sih juga kadang suka spontaneous, jadi langsung booking sesuatu dan pergi. Tapi ada baiknya itu kalau kamu itu booking terlebih dahulu jauh-jauh hari. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena pesawat itu biasanya kalau kamu booking jauh-jauh hari itu bakal lebih murah. Memang biasanya biaya yang paling besar kita keluarkan itu ada di tiket pesawat atau hotel. Jadi dengan cara membooking tiket pesawat jauh-jauh hari sebelumnya, maka ya gitu, jadinya bakal lebih murah. Nah, untuk hotel sendiri, aku sarankan sih kalian nyari hotel penginapan. Hostel sih nggak apa-apa ya. Aku juga sering banget nginep di hostel, jadi itu tuh yang kayak satu kamar bisa sharing, bahkan kayak tidur sekamar sama cowok sih kadang, yang mix dorm gitu, ada yang tipe yang mix atau campur. Tapi kamu juga bisa pilih tipe yang perempuan aja. Beberapa hostel ada kok nyediain kamar yang cuma untuk perempuan. Pas kalian nyari hotel atau hostel, jangan karena harganya tuh murah, kalian jadinya pergi ke sana, booking ke sana. Booking aja hostel atau hotel yang punya review yang bagus. Jadi pokoknya kalian baca dulu reviewnya, ratingnya itu gimana. Kalau memang banyak review positifnya, ya mending ke sana aja gitu.
Oke, tips nomor 3 adalah packing barang secara simple dan sederhana. Aku ngerti kok, kita sebagai cewek itu pasti pengen yang fotonya tuh cakep gitu ya. Udah keluar negeri, udah jalan-jalan, pengennya itu dapet foto OOTD yang cakep. Boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu bawa barang yang ribet banget gitu. Kamu bawa aja baju-baju yang lebih gampang untuk di mix and match. Contohnya atasan apa, bawahan apa gitu, yang pokoknya kalau dicampur-campur gitu kelihatan tetap bagus ya kelihatannya. Kamu harus cek juga nih musim atau cuaca dari negara tujuan yang mau kamu datengin. Contohnya kalau di negara-negara tropical, pas musim panas gitu ya jangan bawa baju yang tebel-tebel. Bawa bajunya itu yang lebih tipis, lebih nyaman gitu ya, yang lebih sejuk lah gitu, bikin pokoknya jadinya lebih sejuk aja gitu. Perginya pas musim dingin, nah barulah bawa jaket atau baju yang lebih hangat. Kalau aku sih biasanya aku suka bawa sarung ya, soalnya sarung itu bisa digunakan untuk apa aja, jadi serbaguna sarungnya. Contohnya aja kalau untuk di pesawat, di kereta atau di bus, kalau agak dingin gitu kan bisa kayak pakai sarung. Terus sarung juga bisa dipakai untuk penutup kepala, atau contohnya kalau kalian pergi ke tempat wisata yang rada contohnya kayak ke kuil gitu ya, di Thailand gitu kan ada beberapa tempat wisata religius yang kalian tuh nggak boleh terlalu terbuka. Jadi sarung itu ngebantu banget sih untuk nutupin apa aja lah gitu. Pokoknya aku suka banget bawa sarung. Kalau untuk packing sendiri, kalian bisa menggulung-gulung bajunya itu ya. Biasa kalau packing itu bajunya tuh lebih aku gulung, jadi nggak aku lipat sih. Kalau digulung itu kayaknya lebih dikit ya makan space-nya ya. Jadi lebih baik sih baju-baju gitu atau pakaian, kain-kain kalian gulungin aja gitu dan masukin ke dalam tas atau koper. Kamu juga bisa bawa ini sih, tas kecil. Contohnya, aku pasti ada satu tas khusus, tas kecil itu yang aku gunakan untuk sebagai tempat untuk menyimpan paspor, handphone, atau dompet ya. Tips nomor 4, ketika kalian berpergian ke sebuah tempat, harus selalu mengabari atau infoin keluarga atau temen kamu. Kalian pernah nggak sih nonton film ini ya, 127 Hours, yang ceritanya ada satu laki ini dia pergi traveling, cycling sendirian gitu ya, tapi karena dia nggak ngasih tahu siapapun, dia hilang selama berapa lama dan nggak ada yang tahu dia tuh kemana, dan akhirnya dia harus potong tangan dia sendiri. So intinya sih aku tuh selalu ngasih tahu, ngabarin orang tua kemanapun aku pergi. Setiap hari tuh aku ngabarin, hari ini aku kesini, terus aku kasih tahu mereka kayak aku udah pulang kok, udah pulang ke penginapan. Aku bener-bener ngasih tahu detail sih ke keluarga. Even kayak ke reception hostel atau hotel, kamu juga bisa ngabarin mereka atau ngasih tahu mereka tuh kamu bakal kemana-mana aja hari ini. Jadi kalau misalnya ada sesuatu pun yang terjadi, ada musibah ya, amit-amit, tapi kita nggak pernah tahu, jadi tuh bisa langsung ada yang nyari gitu. Dan ketika ngabarin orang tua pun, orang tua jadinya nggak was-was gitu kan, jadinya mereka ngerasa lebih aman juga sih karena kita selalu ngabarin. Terus tips yang selanjutnya, jaga tingkah laku aja sih. Kadang kan perempuan ya, maksudnya kalau aku selama ini sih traveling gitu nggak pernah yang terlalu mencolok banget sih. Jadi pakaian juga yang biasa aja, terus nggak yang make perhiasan yang nggak heboh gitu lah ya, karena aku tahu kalau aku tuh lagi traveling sendiri. Beda kalau kamu ikutan tour, contohnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau backpackeran apalagi atau pergi sendiri, ya udah pakainya itu yang normal-normal aja, jangan terlalu mencolok. Kalau bisa sih coba bertingkah seperti kalau kamu tuh tahu apa yang kamu lakukan. Jadi jangan yang kayak bingung-bingung gimana gitu loh. Jangan kelihatan on bingung karena nggak tahu ya. Even kalau kamu nggak tahu pun, kamu boleh bertanya. Tapi sebisa mungkin kelihatan lebih pede, lebih kayak kamu tahu apa yang pengen kamu lakukan, atau kamu tahu daerah ini itu gimana gitu ya. Jadi jangan kelihatan takut, jangan terlihat grogi, biar kamu nggak dicurangin atau di scam sama orang lain. Terus tips selanjutnya adalah percaya dengan hati nurani. Aku bilang gini karena kita sebagai cewek itu biasanya lebih tajam ya. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak beres itu kita tuh bisa tahu gitu ya. Karena memang kita kan lebih sensitif ya. Itu sih menurut aku ya. Jadi kalau kalian ngerasa ada yang nggak beres, bisa mungkin tinggalkan tempat tersebut. Jangan suka keluar malam-malam. Ya
Boleh sih, I don't know ya, kalau kalian emang hobi hangout atau hobi party gitu ya. Even kalau kamu keluar itu sebisa mungkin ada yang nemenin sih. Like mungkin teman dari hostel kalian segrup gitu pergi bareng, itu nggak apa-apa. Tapi jangan yang perginya tuh sendiri. Kadang juga kita ya sebagai wanita, kalau misalnya ada yang approach kita, ada yang ngajakin kita ngomong, terus kalau ada yang ada ajakan apa gitu untuk ngajakan ikut dia atau segala macem, kalian tuh at least mikir lah dulu ya. Dan aku percaya kok kalau kita tuh sebagai perempuan tuh ada instingnya. Balik lagi kalau ada yang aneh, pasti kita langsung sebisa mungkin hindari dan say no. Tips selanjutnya adalah jaga selalu barang bawaan kamu. Balik lagi, barang-barang berharga, contohnya paspor, HP, uang, cash gitu, kamu simpan baik-baik ya. Jangan tinggalin sembarangan atau jangan terlihat gimana ya ngebuka dompet dengan uang banyak gitu, jangan. Untuk barang-barang berharga kalian bisa taruh di locker atau di safety box. Jangan sampai kehilangan paspor. Penting banget jangan sampai kehilangan paspor, karena kalau udah hilang paspornya tuh urusannya susah banget. Aku sih untung-untungnya sih nggak pernah ya, tapi bisa aku bayangin kalian di negara orang pasti ribet sih, paper dokumen harus ke embassy segala. Aku sih sebisa mungkin jangan sampai hilang paspor. Terus sebisa mungkin jangan terlalu pelit aja sih. Kadang kita tuh pengen menekan budget, jadinya tuh malah kayak berbalik ke kita ya. I mean, contohnya kalau kamu baru nyampe di stasiun malam hari atau di bandara malam hari, daripada naik bus atau naik angkot, sebaiknya ya naik taksi atau grab gitu aja ya. Nggak apa-apa ngeluarin duit lebih, tapi jadinya tuh lebih aman. Contohnya lagi tadi sebelumnya aku sebutkan, kalau kalian mau stay di salah satu hotel, ya jangan pilih yang murah tapi reviewnya jelek. Yang terakhir, simpan nomor kontak darurat. Jadi kalian bisa catat sebelum pergi itu, nyari tahu dulu nomor telepon polisi, ambulans, pokoknya emergency gitu sih. Sebaiknya ada juga asuransi perjalanan, biar kalau amit-amit terjadi apa-apa sih ada yang nge-cover gitu ya. Oke, kira-kira sih itu aja beberapa tips yang bisa aku sharing. Tapi sejauh ini selama aku solo traveling udah hampir 10 tahun ya, untung-untung sih aku belum pernah ngehadepin kejadian yang bener-bener kayak bahaya gitu ya. Dari pengalaman aku sih, selama ini aku pergi, malahan banyak kok orang yang sebenarnya itu baik banget kepada aku. Walaupun kalau ada kejadian yang kurang menyenangkan, itu sih paling ditipu untuk mungkin harganya dimahalin aja sih, itu yang paling parah. So, jangan takut bagi kalian perempuan yang pengen coba traveling sendiri. Ya, coba aja dulu yang deket-deket, dari Indonesia aja dulu yang deket-deket. Baru kalian pelan-pelan, setelah udah biasa, setelah udah merasa lebih nyaman, kalian bisa coba pergi ke tempat yang lebih jauh atau ke tempat yang lebih off-beaten track. So, itu aja sih dari aku. Mudah-mudahan tips ini membantu kalian. Yuk, traveling. Aku tuh selalu nge-encourage siapa aja untuk traveling, karena traveling itu memang gimana ya, pengalamannya tuh sih beda ya, karena kita tuh bisa belajar banyak hal dari traveling. So thank you, terima kasih banyak, sampai jumpa di video lain, bye bye.